Bedanya motor tua dengan yang motor muda itu, kalau motor tua itu kita ngomong motor itu gitu. Jadi motornya maunya kayak apa kita ikutin. Keluarin motor gitu, terus saya engkol gitu kan hidup. Habis itu lampu mati. Habis itu mesin juga mati, terus udah nggak mau hidup lagi. Ini pernah saya ajak jalan-jalan ke Indonesia Timur ya, ke Flores. Baru sekitar 3 kilo rusak lagi. Dan kamu benerin aja lah motormu ini biar sehat. Benar sehat baru terusin perjalanan kan. Oke, saya sekarang udah berada di rumahnya Mas Kosmas. Mas Kosmas apa, Mas? Kosmas Lili Sudrajat. Kosmas Lili Sudrajat. Mas Kosmas ini rumahnya di daerah Gedong Kuning. Gedong Jogja. Kuning. Berarti masuknya Bantul ya, Mas ya? Bantul ini. Bantul, Jadi 50 Yogyakarta. meter dari perbatasan. Oh, berarti Bantul yang sisi kota. Ya. Nah, Bantul sisi kota. kali ini kita akan mereview motor Harley Davidson WL tahun 1945. 45. Oke, Mas, sekarang kita flashback lagi. Ya. Flashback tentang awal mulanya Mas Kosmas dapat motor WL ini gimana, Mas? Jadi awal mulanya ya, nggak sengaja juga sih sebenarnya motor WL ini awalnya sih bukan motor yang begitu saya idam-idamkan sih, bukan. Iya. Karena saya udah cukup mengenal motor ini sih, motor WL itu saya kenal dan saya pikir ini motor emang mahal, tapi kok kesannya itu rewel gitu loh motornya itu. Identik dengan rewel. Identik dengan rewel yang gearboxnya kenapa gitu kan. Lah saya mikir motor mahal kok gampang rusak gitu kan. Saya pikirnya kayak gitu. Jadi WL ini sebenarnya bukan impian saya juga waktu itu sih. Ya, terus sejarah dapatnya ini dulu waktu itu saya mah sebenarnya kepingin punya Indian. Iya. Ya, pengen punya motor Indian. Terus saya nanya-nanya ke bengkel gitu loh. Bedanya Indian sama WL itu apa gitu kan. Karena nggak banyak sih mekanik yang ngerjain Indian kan, nggak banyak. Iya. Terus mereka bilang palingnya beda-beda dikit lah, itu sama-sama V-twin, bikinan Amerika, terus set valve gitu kan. Kalau secara tahun, Mas, Indian sama WL itu tetap hampir imbang ya tahun-tahunnya, apa lebih tua Indiannya? Hampir-hampir sama sih itu. Indian itu kompetitor. Pantesan juga betul-betulnya juga persis, Mas ya. Mirip-mirip ya, style-style Amerika gitu kan. Ya, awalnya sih seperti itu. Iya. Terus saya nanya-nanya mekanik gitu kan tentang motor Indian. Terus mekanik itu malah cerita kalau ada WL yang mau dijual gitu kan. Ya. WL-nya bagus gitu katanya. Ya itu awalnya seperti itu. Terus Mas Kosmas dapat motor ini tahun berapa, Mas? Motor ini tahun 2017 kalau nggak salah. Itu kondisi juga udah kayak gini nih, Mas? Udah kayak gini, mungkin malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Soalnya nggak pernah dipakai jalan. Nah, itu. Jadi ini ya rusak-rusaknya ya saya yang nyusahin motor ini. Kalau bisa ada yang kurang ya itu. Ya persis kayak gini kok, tapi ini motor bandul. Jadi ya saya dapat ya kayak gini, nggak ada yang kurang, ada lebih sampai sekarang ya persis. Kenapa atau apa nggak ada yang saya rubah. Motor ini habis dipakai touring ke Manado. Itu tahun 2019 bulan Juli. Nah itu Juni apa Juli, Mas? Juli. Bulan Juli Mas Kosmas berangkat sendirian ya itu, Mas ya? Sendirian ya. Sendirian ke Manado. Itu gimana, Mas, ceritanya kok bisa pengen berangkat ke Manado? Itu ada misi apa itu, Mas? Ya sebenarnya kita mau pengen ngerti Indonesia di bagian timur gitu kan. Pengen menjelajah budaya mengenai budaya di Sulawesi, di Toraja, Iya. ke Manado. Berarti itu riding, Mas, dari Jogja ke kan nyebrang, Mas,
Dari Jogja, Surabaya kan nyebrang tuh Mas, itu Iya. sampai Makassar. Reading Mas dari Jogjanya. Ya, dari sini subuh saya berangkat dari sekitar jam 4 saya berangkat dari sini. Ya. Terus sampai di Surabaya sore. Nah, setelah sampai Surabaya saya baru beli tiket untuk ke Makassar. Itu langsung Mas, apa besoknya itu Mas ya naik Hari kapal itu juga. Oh iya toh? Ya, hari itu. Sore itu? Ya, sore itu. Wow. Iya. Perjalanan berapa lama Mas naik kapal itu Mas? Naik kapal itu 36 jam kalau nggak salah. 36 jam itu. Tetap semalam Mas ya, semalam besoknya lagi. Ya, semalam besoknya lagi. Jadi dari Surabaya itu malam, terus besoknya lagi siang hari sampai di. Terus setelah sampai Makassar, Ya. itu langsung ke Manado apa nginep dulu, apa ketemu teman-teman dulu Mas di Makassar tuh? Oh, ketemu teman-teman dulu. Jadi begitu saya confirm bahwa saya naik kapal dari Surabaya ke Makassar, Iya. nah, mulai saat itu saya mulai kontak teman Yang di Makassar yang di itu. Makassar, teman motor antik yang di sana. Berarti nginep Mas, nginep berapa hari Mas di Makassar tuh? Di Makassar saya hanya semalam. Jadi siang nyampe, makan siang, ketemu teman sampai sore. Terus malamnya saya nyiapin motor gitu kan, cek-cek apa Kondisi listrik, ininya. terus apa masukin lagi oli kayak gitu-gitulah. Terus paginya jam 6 itu saya udah start lagi. Terus itu emang tujuannya mau ke Manado apa cuman iseng sak tekane Mas? Sak tekane kayak Manado, wes apa kayak Oh mana? ya, target saya sih paling tidak sampai Manado. Oh, Nanti Manado sih maunya bablas lagi kemana gitu. Itu rencananya. seberangin lagi ya. Terus Mas, masih ingat nggak Mas? Jadi biasanya kan perjalanan tuh Mas sampai kota, mamanya Sulawesi sampai mana ya? Pare-pare apa Pantoloan kan biasanya di sana berhenti dulu berapa malam apa? Oh lanjut iya. gas terus. Ya masih ingat banget sih, ingat banget. Yang paling berkesan di kota mana Mas? Hampir di semua tempat itu berkesan karena saya selalu ketemu dengan orang baru semua di situ, yang mereka sangat friendly banget gitu loh. Kalau ya? iya, tahu kita riding dari Jogja gitu kan, mereka menyambut dengan baik, selalu nawarin untuk tinggal singgah. Oh, itu sendiri juga Mas yang dari Makassar itu? Ya sendiri aja. Wow. Jadi single. Jadi emang single, emang begitu. Jadi setiap respect. jadi kayak misalnya saya sampai di Makassar gitu kan, nanti temen yang di Makassar dia kontak temennya yang ada di kota selanjutnya, misalnya kayak di Toraja gitu kan. Oh saya ada temen di Toraja, nanti biar dia yang ini handle kamu di sana kayak gitu. Itu tuh temen dari emang temen motor antik apa yang motor-motor Jepangan biasa gitu? Campuran. Kalau untuk di Makassar memang temen motor antik, Iya. ya kan. Tapi kalau selanjutnya sisanya ke sana sih macam-macam. Ada yang temen apa, yang komunitas motor metik gitu. Ada yang Tahu-tahu ketemu di jalan gitu. ketemu di jalan. Terus Honda CB kayak gitu. Oh iya tuh Mas? Iya, macam-macam. Wah, kayak asik ini perjalanannya. Asik. Terus yang apa Mas ya? Ada trouble nggak Mas selama perjalanan itu? Oh pasti. Pasti ya. Jadi sebelum start dari Jogja aja sudah trouble itu. Oh ya? Ya, jadi pagi itu kan saya bangunkan nyonya itu kan mau pergi gitu kan, sekalian apa pamit gitu kan. Saya keluarin motor gitu, terus saya engkol gitu kan hidup. Iya. Habis itu lampu mati. Habis itu mesin juga mati, terus udah nggak mau hidup lagi. Ternyata akinya tekor. Udah belum berangkat baru di depan rumah tuh udah Ada tekor lagi ya. Itu sekitar jam 3-an lah, jam 3-an. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi subuh itu. Terus sudah lah, tapi kan saya tetap semangat harus berangkat pokoknya. Iya. Motor saya masukkan lagi, terus saya cas sekitar 5 menit aja, ngecas 5 menit. Begitu 5 menit, motor saya engkol nyala, udah, saya mulai jalan. Itu aja juga ternyata apa? Jadi lampu itu terlalu besar buatnya. Jadi setiap dinyalain lampunya tuh kalau RPM-nya nggak tinggi dia meredup. Jadi start dari Jogja itu setiap saya ketemu traffic light atau agak pelan, lampu saya matikan. Gitu terus. Banyak sekali sih cerita. Aduh. Ternyata seru ya. Itu perjalanan berapa lama Mas? Dari Makassar ya? Kalau dari Surabaya ke dari
Jogja ke Surabaya itu kan berangkat pagi sampai sana sore. Terus penyeberangan 1 hari setengah. 1 hari setengah. Terus dari Makassar sampai yang ke Manado itu mas? Makassar Manado itu 6 hari, ya 6 hari. 6 hari? Iya, 6 hari. Jadi 6 hari di atas jog gitu. Wow. Ada ini nggak mas, papanya berangkat itu, papanya start ya dari Makassar itu pagi, terus pokoknya di target jam 6 sore apa jam 7 sore itu harus istirahat, nginep di mana, di kota mana gitu, harus ada kayak gitu nggak mas? Ya ada juga sih, cuma kita nggak terlalu apa ya fix dengan target Waktu kita itu ya? misalnya kita kan dari Makassar maunya sih sampai Toraja gitu kan. Ya tapi di sepanjang perjalanan ya kita ikutin aja ini irama motornya, artinya nggak terlalu dipaksakan juga gitu. Karena motor tua kan, jadi kita nggak mau inilah, kecepatan juga rata-rata gitu lah, nggak kenceng juga gitu kan. Selain itu kan saya juga mikir perjalanan itu masih jauh banget gitu loh. Iya benar. Jadi saya jalan ya sebisanya aja. Syukur-syukur sampai sana, sampai target untuk hari itu ya bagus gitu. Tapi kalau nggak sampai ya di mana aja kita berhenti di situ. Seru ternyata perjalanannya itu. Terus pas udah sampai ini mas, udah sampai Manado, itu gimana perasaannya mas Kosma sampai sana mas? Ya senang sekali, puas sekali gitu loh. Jadi dari Jogja ke Makassar ke Manado itu kan saya ketemu banyak sekali teman di situ. Iya. Banyak sekali komunitas, terus banyak budaya juga yang saya temukan di situ. Saya ya benar-benar merasakan Indonesia tuh ya sebenarnya kaya banget gitu. Iya. Benar-benar luas gitu di sana. Kalau kita mau keluar negeri malah mending mempelajari Indonesia ini dulu mas ya. Oh iya, Indonesia mah gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Bener itu. Tadi kan cerita tentang yang ke Manado. Ini udah pernah kemana aja nih mas motor ini mas? Selain ke Manado itu. Sebelum ke Manado, motor ini pernah saya ajak jalan-jalan ke Indonesia Timur ya, ke Flores. Wow. Flores. Waktu itu saya juga Flores. ya jalan sendiri juga. Sendiri? Dari Jogja ke Flores. Solo Iya riding mas juga. Kosma sih. Dia pamitan sama bojone piye. Pokoknya asal laporan aja aman sudah. Laporan. Itu misinya apa mas? Kok bisa sampai ke Flores itu? Kalau ke Flores dulu, saya memang ada misi untuk memberi sumbangan alat lukis untuk di sana ada semacam apa ya sanggar Sanggar lukis di Flores yang membutuhkan bantuan alat lukis gitu. Jadi saya emang bawa alat lukis waktu itu. Itu tahun berapa mas pas ke Flores itu? Itu 2017 itu juga. Lu sama? Ya ini kan 2019 kemarin. Oh 2019 mungkin 2018 kalau enggak. Pas berarti pas baru dapat yang motor ini mas ya? Ya, Dapat motor ini 2017. 2018 saya jalan ke sana. Ya, seingat saya sih gitu. Iya. Itu gimana mas dari Jogja? Dari Jogja apa langsung ke sana apa gimana mas? Ya, dari Jogja saya ke Surabaya. Surabaya, habis dari Surabaya saya naik kapal langsung ke Lombok. Jadi memang saya skip, saya nggak ngelewatin Bali sengaja. Karena keterbatasan waktu dan ke Bali kan udah terlalu sering gitu. Jadi saya waktu itu langsung ke Lombok. Itu berapa lama mas itu pas di kapal itu? Kalau di kapal sebentar, kalau di situ kurang dari 24 jam sih. Kalau dari Surabaya ke Lombok. Oh lebih cepet ya daripada yang ke mana tadi, ke Makassar ya? Ya itu mungkin 20 jam lah. Terus sudah sampai Lombok, riding ke timur, Indonesia Timur lagi. Ya, ke Nusa Tenggara Barat dulu kan, ke Sumbawa, baru ke Flores. Ke Flores. Itu masih dalam satu pulau gini apa masih nyebrang-nyebrang lagi tuh mas? Dari Lombok itu? Nyebrang. Jadi dari Lombok nyebrang ke Sumbawa dulu, ya Sumbawa itu lewat mana sih agak lupa juga, sampai ujungnya Pulau Sumbawa itu baru kita nyebrang lagi ke Flores. Ya. Trouble mas, lagi-lagi tentang trouble mas. Pas kemarin ke Flores gimana mas? Kan baru dapat nih mas seger-segernya motor ini mas.
Iya, jadi motor ini sebenarnya kalau dari power mesinnya itu nggak ada masalah dia. Dia memang terkenal bandel. Jadi tahan banting, benar-benar tahan banting. Motor ini kan yang agak riskan kan sebenarnya di gearbox sama pengisian. Apa sih namanya? Bukan alternator ya. Apa sih dinamo charge gitu. Oh ya, pengisian listriknya itu Mas ya. Ya, selalu problem motor ini di situ. Ya. Jadi itu emang ciri khasnya WL apa gimana Mas? Ya, karena WL ini kan dia pengapiannya murni menggunakan aki. Jadi pengisian untuk aki itu mutlak harus sehat kalau untuk motor ini. Iya, pengisian harus normal ya itu. Iya, harus normal karena dia hidupnya dari situ gitu. Dan itu lumayan ngambil listrik yang agak besar. Jadi pengisiannya harus bagus. Berarti sempat trouble juga Mas kemarin itu? Iya, trouble kemarin. Itu pas di kota mana itu Mas? Di Lombok. Ya di Lombok. Oh enggak, sorry. Jadi saya jalan dari sini. Iya. Kan waktu itu pengisiannya dimodif sama temen kan. Iya. Jadi dari sini sampai ke Klaten itu ya, itu baru sekitar berapa kilo itu? Lah. Iya, baru deket ya? Ya sekitar 30-40 kilo lah. Itu udah masalah waktu itu. Jadi pengisian itu juga ya? Pengisian, jadi dari sini riding sampai sana sore, baru 45 menitan lah. Itu pengisian tuh patah as pengisian itu. Ya, terus saya berhenti di situ. Waduh, ini baru masih deket dari rumah, dilanjutin apa enggak gitu. Mau pulang ya wagu ya Mas. Ya, pulang ya bablas kayak gini banget kan. Terus ya pokoknya saya paksain tetap harus jalan gitu kan. Saya ke tukang las, saya ini kan beres-beresin gitu. Terus kebetulan ada temen yang rumahnya deket situ, ada di Klaten itu ya? Klaten di situ. Saya benerin kan, saya berangkat dari sini sekitar jam 2 sampai situ jam 2 apa itu Mas? 2 siang. Terus saya sampai situ jam 4 ya, mungkin jam 3 jam 4 itu problem. Ke tukang las, saya benerin, saya bongkar, saya ke tempat tukang las, saya pasang lagi. Setelah maghrib itu, ya setelah maghrib selesai saya jalan. Iya. Jalan, baru sekitar 3 kilo rusak lagi. 3 kilo belum sampai Solo itu Mas? Belum, baru 3 kilo, baru jalan 3 kilo lah sekitar keluar Klaten malah. 5 menit jalan itu udah rusak lagi, yang tempat yang sama. Patah lagi itu. Saya balik lagi ke tempat teman, benerin lagi di las yang bagus. Terus ya, saya benerin lagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, terus waktu itu saya agak ragu-ragu juga gitu untuk melanjutin, kan masih dekat rumah. Iya. Terus temen bilang kan, ya kalau ragu-ragu tapi masih tetap pengen jalan, ya jalan aja Mas. Nanti kalau ada masalah telepon saya ada pickup gitu kan. Oh iya. Buat ngangkut gitu. Oke, ya, habis itu saya nerusin perjalanan sampai Solo, kok kelihatannya oke lah, ini masih dilanjutin. Terus sampai Ngawi, akhirnya tekor lagi, masalah lagi. Baru masuk Jawa Timur ya Mas ya? Baru jalan lah di Ngawi situ. Berarti cobaannya banyak banget ya Mas? Iya, memang itu sampai nongkrong sama orang yang kebetulan masih begadang malam itu kan di daerah Ngawi sambil nyari bantuan. Terus saya sempat jumper pakai motor bebek gitu kan buat ngecas. Terus saya jalan lagi, ya jalan baru sekitar 3 kilo juga udah mati lagi. Mati sampai ke perbatasan Ngawi arah Bojonegoro itu. Udah saya berhenti di situ sampai subuh jam 4. Itu malam nggak tidur saya. Sampai subuh jam 4 nyari bantuan. Terus ada temen dari Ngawi situ ngasih bantuan ke situ. Terus ngecek, terus ada kabel yang putus ternyata sambil jumper gitu. Akhirnya bisa jalan. Jadi udah semalam nggak tidur, saya maksain jalan. Terus saya sampai Surabaya itu sekitar jam 9 pagi. 9 pagi saya sampai sana. Nginep di tempat temen. Rencananya hari itu juga mau berangkat. Langsung berangkat. Cuman ternyata kapalnya ada delay gitu loh. Jadi hari berikutnya saya berangkat. Berarti ada waktu buat istirahat ya tuh Mas ya? Di situ ya ketemu teman-teman dikerjain, bener-bener dites sama motor ini Mas ya? Bener-bener
seberapa niatmu itu ya berangkat mungkin Mas ya? Iya, Terus seberapa iya, mencintai aku mungkin kayak gitu Mas ya? Bener. Seberapa jadi Berapa mencintai itu, aku? waktu itu emang wah, kalau kita nggak punya niat yang kuat untuk jalan tuh tetap nyerah. Wah langsung pulang gitu, baru sampai Klaten udah pulang Iya, Pak, udah nggak pulang. niat Terus, itu. sampai Surabaya saya manfaatin juga waktunya malam itu, saya pergi jalan ke Madura, nyebrang ke Madura. Pakai ini juga Mas? Pakai ini malam itu nyebrang ke Madura, terus balik lagi gitu kan. Baru besoknya sorenya saya naik kapal ke Lombok. Iya. Gitu. Ternyata seru juga Mas ya, baru di Pulau Jawa aja cobaannya udah Seru. banyak banget. Terus pas ada nggak Mas pas perjalanan pas udah sampai Lombok yang ke arah Flores itu ada yang lebih fatal lagi nggak Mas dia? Iya ya Pak, sama masalahnya. Begitu Di situ-situ juga Mas ya? Saya sampai Lombok itu udah seneng kan, wah sampai Lomboknya pergi ke arah Lombok Barat gitu kan, nyusur pantai, sunset gitu kan, wah seneng banget. Nah pulang dari situ patah lagi di tempat yang sama untuk pengisian itu. Udah di Lombok itu patah lagi, terus ya nyari bantuan temen gitu, cari tukang bubut yang bagus kayak gitu kan. Udah dapet tukang bubut, besok paginya ke tukang bubut ngerjain itu. Jadi bongkar pasang tuh ya saya bongkar pasang sendiri, terus pergi ke tukang bubut untuk nyambung, ngelas-ngelas gitu kan. Mas? Iya. Itu udah dikerjain tukang bubut siang ya kan, saya ambil dari tukang bubut, saya pasang. Sore itu sekitar jam 3-an itu saya start lagi dari Lombok, dari Mataram ke timur. Sumbawa. Iya, maunya nyebrang tapi masalah lagi gitu loh. Jadi kira-kira 2 jam sebelum sampai pantai itu, sebelum sampai perbatasan pantai ujungnya Lombok tuh pantai apa saya lupa itu rusak lagi di tempat yang sama pengisian. Terus bongkar lagi di situ Mas? Di situ rusaknya di jalan kan, terus saya pikir wah ini udah nggak bisa jalan lagi motor, pengisiannya nggak ada, udah nggak berani untuk nerusin ke sana kan. Tapi masih bisa jalan karena kan akinya masih ada. Iya. Intinya apa? Harusnya masih ada. Saya balik lagi ke Mataram. Berarti pas balik itu tetap udah nggak normal ya Mas motor ini Mas ya? Masih normal karena kan lampu nggak saya nyalakan. Jadi arus yang masih tersisa di aki itu saya pakai untuk pengapian aja. Jangan ngebut sih karena mau buru-buru malam kan. Iya. Jadi jangan sampai kemalaman gitu. Akhirnya saya sampai Mataram, balik lagi ke Mataram. Terus saya saran temen sih di sana kan, mending kamu benerin aja lah motormu ini biar sehat, bener-bener sehat baru terusin perjalanan, karena di tambah ke timur itu tambah nggak ada bengkel, tambah nggak ada yang bisa ngerjain gitu kan. Oh berarti sudah kalau udah masuk Sumbawa udah sampai ke timur sana nyari bengkel udah susah Mas ya? Iya, apalagi nyari tukang bubut. Iya, susah banget itu. Terus akhirnya ya saya dengerin sarannya temen itu. Akhirnya dinamo pengisian yang problem itu saya lepas. Terus saya cari tiket buat pulang. Lu malah pulang? Iya, pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Jadi waktu itu motor saya putuskan tinggal di Lombok. Oke, motor tak tinggal, spare part yang itu saya lepas. Spare part yang rusak saya lepas, saya pulang naik pesawat. Tapi motor itu diperbaiki nggak Mas pas di Lombok sama temen apa sama siapa? Enggak. Bener-bener udah taruh di sana, parkir, yang rusak ini dicopot. Iya. Mas pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Perbaiki, setelah jadi bagus, saya terbang lagi ke sana, pasang lagi, berangkat lagi. Tapi setelah kepasang itu udah normal Mas ya? Enggak juga. Enggak juga. Gimana? Pasang udah. Saya udah pasang, wah ini sehat, udah sehat. Akhirnya jalan ke timur, ke mana ya? Agak lupa saya. Tapi udah keluar dari Lombok. Keluar dari Lombok nyebrang ke Sumbawa ya. Apa sih? Sape ya? Kok Sape sih? Agak lupa saya. Lupa. Udah sampai situ. Udah seneng lah pokoknya. Oh ini kayaknya normal nih pengisian, lampunya nggak nyala apa pas digas, lampunya mati ya berarti indikasi bagus gitu kan. Terus saya seharian itu di Sumbawa tuh seharian dari ujung barat Sumbawa sampai ke timur tuh saya seharian. Tapi di tengah jalan tuh saya
menemukan agak ketidakberesan gitu loh. Jadi lampu indikator tuh mulai nyala gitu loh. Jadi nggak ngisi lah pokoknya. Kayak gitu. Waduh, penyakit lagi nih aku pusing. Itu terus lupa saya tempatnya di mana sih? Sumbawa bagian timur tuh. Lupa saya di situ. Nanti biar diedit Mas. Jadi nanti yang bagian editornya dia buka peta. Nanti dia kasih kota itu. Kota apa lupa sih? Apa sih kota Bima. Bima. Di Bima. Saya di Bima. Ada teman di situ dulu kuliah di Jogja gitu kan. Udah di situ saya nginep semalam di situ. Terus ya itu saya simpulkan bahwa pengisiannya belum sehat gitu. Pengisiannya belum sehat. Terus kebetulan ketemu orang juga ketemu di jalan aja orang Inggris gitu kan, orang London gitu. Terus jalan bareng gitulah pokoknya. Mau ke Flores, bareng aja gini. Terus pagi itu aku telepon, kamu berangkat jam berapa? Aku dari hotel jam 6. Oke, terus aku bilang oke, aku jalan di depanmu gitu. Jadi nanti kalau aku ada apa-apa dia di belakangku kan, aman gitu kan. Udah, akhirnya jam 5:30 saya start jalan tanpa nyalain lampu. Karena kan takut kalau tekor kan. Jalan sampai pelabuhan itu. Kalau nggak salah Sape itu ya sana. Sape udah. Udah sampai Sape, berhenti di pelabuhan, saya matiin motor. Udah nggak mau nyala lagi motor. Itu terakhir kali motornya nyala itu. Ya udah nggak mau nyala. Saya sarapan wis tak tenangin lah pokoknya. Terus temen yang orang London itu sampai juga ke situ di belakangku kan. Terus ya aku bilang sama dia, udah kamu makan sini aja dulu sama nanti bungkus buat makan siang di kapal aku bilang. Sekarang aku pinjam motormu, aku mau beli aki gitu. Sana aja. Itu motornya apa Mas? Orang London itu? Itu apa? Scorpio. Ya Mas Scorpio tapi di custom gitu. Jadi, pokoknya style touring. Style Jap style gitu. Oh, dibikin Jap style gitu. Terus akhirnya cari aki. Saya pinjam motornya dia, cari aki gitu kan. Saya balik ya kira-kira setengah jam lah saya nyari aki itu. Terus aku bilang sama dia, aku udah dapat akinya. Terus dia bilang, agak cepet ini kapalnya udah mau berangkat gitu kan. Saya balik ke sana, dia udah nggak ada di warung itu. Jadi motor saya ini udah didorong sama dia sama pacarnya tuh masuk ke kapal. Waduh, kalau kapalnya berangkat malah Londonnya malah naik ini malah bati. Ya itu. Terus akhirnya di kapal saya masih bongkar motor ini. Jadi selama perjalanan nyebrang itu saya masih bongkarin nih, penasaran kan nggak beres tuh apanya gitu kan. Ya ternyata emang regulatornya udah nggak lemah ya, nggak bagus gitu ya. Jadi konfigurasi regulatornya nggak bagus ya, nggak bisa ngisi. Terus ya udah disimpulkan bahwa ya motor ini jadi motor Tamiya, maunya kalau jalan yang satu dicas gitu kan. Akhirnya bawa dua aki. Jadi kayak Tamiya gitu, kalau malam berhenti kasih ke tukang aki, cas aki, paginya bawa 2 aki gitu kan. Kalau ini trouble ganti satunya lagi. Jadi terus kita jalannya jadi untuk ganti-gantian gitu 2 aki. Terus jalannya cuma siang aja. Wah, kalau malam tambah bahaya no Mas kayak gitu. Malam kan nggak kuat. Lampu nggak dinyalain. Kuat akhirnya. Jadi jalan malam udah bisa sampai ke Flores. Flores sampai Ruteng. Itu kalau dihitung-hitung perjalanan berapa lama Mas? Berapa hari atau berapa minggu itu dari Jogja Mas? Itu bulan-bulanan loh. Malah bulanan. Kan saya pulang di sini juga sebulan lebih baru balik lagi ke sana. Pas perbaikin itu tadi ya kan, jadi ya kalau di total waktunya ya 3 bulan lah itu jadinya. Ya terus 2 bulan. 3 bulan. Ya, gitu ya, waktunya kepotong-potong. Yang penting akhirnya sampai gitu lah. Akhirnya sampai sana ketemu yang sanggar lukis itu ya Mas ya. Nyerahin itu donasinya itu saya ke sana, terus main ke rumah teman juga, nginep semalam. Muter-muter Flores ya. Terus balik lagi ke sini. Itu yang di sanggarnya itu Mas, itu emang temen apa dapat informasi apa gimana Mas? Ya teman-teman di ini aja, di dunia maya aja. Oh, teman-teman sosmed. Teman-teman sosial media. Ya, saya ngamatin gini, wah ini. Kebetulan emang saya tuh seneng lukis. Dunia lukis, gambar-gambar tuh kan. Oke Mas, kalau aku sering dengar cerita Mas ya dari teman-teman yang sering dia touring jauh-jauh gitu,
katanya motor ini udah mas ya, udah apa ya, udah ngesul jadi satu sama kita mas ya. Pamannya lagi touringnya tau-tau ngobrol berdua nih sama motor. Le mbok, jangan mogok dulu le mbok. Le kita nih udah mau jauh ini. Pokoknya gimana caranya kita biar bisa jalan bareng sama motor ini mas? Ya kadang-kadang seperti itu sih. Keseringannya saya memang kalau misalnya kita ngelewatin daerah yang spesial, misalnya nanjak banget gitu kan, atau hutan yang agak panjang gitu ya, saya sering. Jadi bener-bener diajak ngobrol ya? Ngobrol sama motornya itu. Jangan kalau rewel jangan di sini ya gitu gitu lah pokoknya. Wah jangan di tempat yang kayak gini gitu. Ini perjalanan masih jauh kayak gitu. Tapi kayak gitu tuh kayak percaya nggak percaya mas ya? Jadi kayak motor ini tuh kayak apa ya? Ya ngesul sama kita gitu loh. Iya. Ya makanya kalau saya ditanyain, kamu pergi ke mana? Misalnya ke Manado itu sama siapa? Oh saya berdua gitu. Sama siapa? Sama motorku itu. Orang-orang lagi stres gitu. Terus ternyata Mas Cosmas tuh dia seneng ngelukis juga mas ya. Seneng ngelukis di media kertas, terus pakai pensil ya mas ya. Pakai pensil. Terus yang dia lukis itu kebanyakan motor yang dia miliki. Jadi pakai Mas Cosmas punya motor BL. Nanti dia gambarnya, biasanya mas gambarnya tuh gambar dulu apa dapat motornya dulu mas? ya macam-macam sih. Kadang-kadang juga memang apa motor-motor yang legend gitu yang ya ada dalam impian saya tuh ya saya gambar juga gitu. Oh ya? Ya, terus yang saya punya juga ada. Ya kebanyakan sih kalau saya cenderung motor-motor yang masih jauh gitu loh, masih apa ya, masih di angan-angan kita gitu. Saya bener-bener gitu. rare gitu mas ya, bener agak susah gitu ya. Kayak gitulah. Yang langka-langka gitu kan. Selama melukis tuh mas, itu kira-kira udah ada berapa karya itu mas? Ini saya kan gambar ini belum lama sih sebenarnya, mulai sekitar 5 tahun yang lalu ya, sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu itu saya mulai gambar. Jadi sebelumnya saya tuh setelah lulus SMA itu 20 tahun tuh saya nggak gambar. 20 tahun nggak gambar. Oh berarti pas SMA juga pernah sering lukis gitu mas? Itu terakhir. Itu otodidak apa kuliah? Apa kursus apa gimana tuh? Enggak, itu otodidak aja. Jadi emang seneng. Mas seneng. Gitu berarti dulu pas SMA masih buku bagian belakang misalnya gambar-gambar tok sih ya? Kadang saya memang bikin apa ya, spesial gitu. Jadi ya saya memang ada ini sendiri. Emang buku gambar sendiri. Gambar. Habis itu kuliah udah mulai nggak gambar. Terus mulai 5 tahunan ini mas ya, 5 tahun ke belakang ini ya baru udah mulai gambar-gambar. Itu pun saya masih terus belajar gitu loh. Iya. Jadi kelihatan banget sih. Jadi gambar saya 5 tahun yang lalu sama sekarang tuh beda jauh sudah. Jadi peningkatannya itu ya. Saya tuh belajar terus, masih belajar sampai sekarang juga masih. Terus kalau gambar gitu mas, gambar gitu kan ada orang apa yang di pikirannya dia langsung dituangkan ke gambarnya dia. Terus ada yang dia ngelihat foto baru dia gambar. Kalau mas Cosmas gimana mas alirannya mas? Kalau saya sih karena saya suka gambar mesin ya, detail gitu. Jadi mau nggak mau saya mesti lihat gambar, mesti lihat foto. Lihat fotonya. Kebanyakan sih seperti itu. Ada juga yang saya mix gitu loh. Jadi gambar ini campur gambar ini baru kita gambar. Itu ada juga. Ternyata asik juga ya. Tapi tetap harus ada. Kalau saya sih enggak. Saya bukan yang seahli sampai bisa bayangin terus digambar itu enggak, belum sampai ke situ. Karena kebetulan yang digambar juga barang-barang yang pasti toh. Kayak mesin itu kan nggak bisa dibohongin, harus detailnya seperti apa kan harus kalau kita bayanginnya agak meleset malah kurang sak baut apa kurang garis bagian apanya hasilnya malah beda. Ya sebenarnya memang bebas-bebas aja, cuman saya lebih suka yang detail gitu kan. Jadi orang kalau ngeliat pun juga emang seperti itu seharusnya gitu kan. Tapi kalau kita gambarnya ngasal itu kan jadi ini nih mesin tuh harusnya nggak kayak gini, orang ngeliat aja tuh udah nggak cocok gitu loh. Kan yang namanya mesin kan harusnya kan ya tetap udah ada vakumnya, keluar dari pabrik gitu. Itu kalau dalam satu lukisan mas, satu gambar itu membutuhkan waktu berapa lama itu mas?
relatif sih ya, dengan tingkat kesulitannya kayak apa, terus seberapa detail kita pengen bikin ya. Cuman ya kalau kita lembur, kita kerjain gitu ya bervariasi antara 3 sampai 10 hari. Lumayan Mas ya ternyata. Iya, yang lama juga. Berarti beda ya kalau cuma gambar mesin tok nanti sama full sama motor-motornya gitu malah lebih lama yang sama motor-motornya itu Mas ya? Tergantung seberapa detail kita pengen gambar. Mesin aja kalau cuman kecil tapi kita pengen gambar detail juga lama juga gitu kan. Bisa Jadi sampai 10 hari itu ya? Pori-porinya apa itu kan kita gambar semua. Detail-detail apa, bautnya, apa, ringnya, Iya, apa kan. baru sampai kelihatan gitu ya. Target nggak Mas? Jadi pamer setiap bulan harus ada satu gambar gitu? Oh enggak. Jadi tergantung moodnya kita kan. Terus kita kan punya angan-angan, punya ide, inspirasi. Aku pengen gambar apa ya? Itu kan nggak bisa dipaksain. Gitu Iya. kan. Jadi kalau pas lagi nggak mau gambar ya nggak gambar. Kayak waktu touring jadi nggak gambar ini. Tapi Bisa diganggu kalau udah juga. gambar itu waktunya ini lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat kadang-kadang. Karena asik gitu. Ternyata hasil gambar-gambarnya Mas Cosmas ini itu dituangkan ke media kaos. Jadi lukisannya dia yang di kertas itu disablon Mas ya, disablon ke kaos. Itu dijual sama Mas Cosmas dan jumlahnya juga limited, nggak banyak-banyak banget. Itu katanya ada misi juga Mas dari hasil penjualan kaos itu Mas. Iya, ada beberapa sih, ada yang memang saya pakai untuk donasi, ada juga. Ya. Itu ada juga yang secara tidak langsung ya saya pakai buat jalan-jalan gitu, ada juga. Satu touring. Touring itu ya, touring hitungannya touring jualan kaos gitu kan. Ada uang ya, itu yang buat jalan. Buat jalan. Berarti di rumah utuh ya Mas. Ya contohnya ini kaos yang salah satu hasil saya pakai dari ini gambar BSA. Mas Cosmas ini ya. kan Ini mesin BSA yang apa ini Mas? BSA ini 56 ya, 350 cc ini. Ini yang untuk 350. Yang dibikin itu. Itu ada gambarnya itu kan aslinya gitu. Gambarnya. Oke. Oke Mas, gini Mas, aku nih sekarang udah kehabisan pertanyaan nih Mas. Aku udah bingung, udah mau bahas apa ya? Perjalanan pertama kali touring, mulai dari dapat motor ini, terus touring baru dapat motor ini setahun, touring ke Flores pertama kali, terus tahun 2019 touring ke Manado, terus mulai dari Mas Cosmas seneng gambar, terus apalagi Mas yang mau tak korek-korek? Oh sekarang ini aja, pokoknya kan ceritanya udah kesana kemari loh. Nah, ini motornya udah setahun lebih ini udah kondisinya gini, belum dibuka-buka ya kan. Nah, sekarang bantuin aku ini aja, bongkar ini aja. Ini udah dari tahun berapa ya terakhir tak pakai itu kan ya Juli 2019 itu. Ini yang pas touring terakhir yang ke Manado itu ya? Itu sampai sekarang ya masih kayak gini. Jadi kemarin kan rencananya dari Manado itu mau saya naikin lagi gitu. Buat kan. balik ke Jogjanya. Balik atau tambah jauh ke sana lagi kan. Cuman kan karena pandemi ini kan, ada corona ini, terus saya putuskan di sana juga nggak ada ya, susah lah ngawasin motor di sana rusak kayak apa, nggak enak sama temen juga, akhirnya tak kirim ke sini gitu loh. Dipaketin akhirnya. Akhirnya. Makanya dia kebungkus kerdus lakban-lakban gini Mas Iya, ya. ini udah sejak Maret kalau nggak salah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini udah masuk Desember. Berarti udah 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan ini belum sempat buka. Udah 9 bulan nih. Ketubannya udah mulai pecah-pecah nih. Ini ketubannya udah mulai pecah. Sebentar lagi kita sesar. Oke. Ini mulai dari mana Mas? Enaknya mulai dari bagian lampunya apa langsung kita ke tengahnya sini? Oh iya Mas, sama ini Mas. Ini emang dari sananya pakai mana Mas? Plastik-plastik ini Mas? Ini kan kebetulan saya nyampe ke rumah teman saya di Manado. Ya, itu kan saya pulang, terus pulang itu nggak semuanya saya bawa pulang gitu loh. Kayak sepatu yang untuk jalan itu kan
saya tinggal di sana, terus ada jaket segala macam tuh nggak saya bawa pulang. Jadi saya pulang cuma kaos, celana, terus tas kecil sama sendal. Gitu. Jadi ini emang dari saya tinggal di sana ini kayak ada tripod ini, terus apa ini sepatu kayaknya ini. Wah, Sepatu ini tapi kayaknya udah mau pamit ini kayaknya. tripod ini Mas ya. Wah, kita liatin Mas. Nah, ini tripod. Ini pas dibawa ke Manado, bentuknya udah kayak gini, ini udah nggak bisa dibuka-buka ini. Wah, ini udah rusak Mas. Udah rusak. Itu tripod ini saya beli di jalan malah ini. Tripod yang saya bawa dari sini kan jatuh. Terus ini saya beli di mana ya? Di setelah Toraja tuh mana namanya? Palopo. Ah, Palopo. Saya beli di Palopo ini. Ya seadanya ini. Wah, ini udah rusak ini. Iya. Wah, ini udah. Waduh. Hilang palanya. Hancur-hancuran kayak gini. Juga sebagian barangnya. Terus ini kalau yang bagasi ini kunci-kunci Mas ya? Ini kunci-kunci. Kunci-kunci tapi kemarin udah sempet saya ambil. Wah, ini udah. Tinggal dikit ini. Juga masih banyak sisa. kabel-kabel yang di dalam itu. Nah, ternyata aku ketemu nih selama perjalanan Mas Kosmas. Nah, ini dia ternyata membawa apa ya? Jimat. Dia bawa jimat. Ini jimatnya dia ini nih. Demi kesehatan boyong. Iya. Ini emang kemana-mana emang pakai ini Mas? Iya, kalau riding motor saya selalu pakai itu karena memang ini ya? pinggang saya kan udah ini ada soak-soak gitu, jadi harus pakai ini. Ini menemani udah sampai mana aja nih Mas? Itu sampai ya kemana-mana itu. Pakai ini terus ya? Ya ke Bali, Lampung, ke Bromo, apa ya saya pakai ini. Wah, ini kayak dia bersejarah juga ini. Iya, bersejarah juga. Terus ini kayaknya sepatu saya ini. Oh, ada sepatu juga di sini Mas? Ini kayaknya udah mau pamit juga kayaknya sepatu ini. Selama nggak dibuka, jadi hancur. Nah, Taruh atas sini Mas. Wah, jangan-jangan ada tikusnya nih Mas. waduh. Nih, loh. Jaket, jaketnya akhirnya dibawa Mas. Ampun, Waduh, nih. Ini sepatunya Mas Kosmas, terus sama jaket kulitnya dia yang pas berangkat ke mana? Ke Manado ya Mas ya? Oh iya, ini Mas jaket ini. kulit. Ini sepatu Mas Kosmas sudah menemani sampai mana aja Mas? Sepatu ini Mas? Wah, kemana-mana ini. Ini udah dari tahun 2008 ini. 2008. Nih akhirnya loh, Red Wing loh ini. Wah, Red Wing. Red Wing aja Tuh jadi masih kayak ada gini. saoli-olinya Mas. Ini dia sepatu ini rusak bukan karena kebakar, ya kan? Bukan karena kebakar, tapi emang dia rusak karena kesimpan. Dia kena oli, terus Iya ya. pengiriman juga lama Mas ya, dari sana sampai sini juga. Iya, ini hancur ini. Bener-bener hancur. Jaket loh, ini jaketnya bagus. Wah, ini ada olinya Mas dalamnya Mas. Oh iya. Netes ya. Ini taruh bawah aja. Ya. Oke. Saya ini sepatu ini Red Wing ini. Red Wing yang panjang ya, 8 Iya. inci. Terus ada Besinya itu besinya ya. di sini. Nih, khusus ini emang enak banget dipakai mau ini sebenarnya Red Wing ini sepatu ini. Berarti langsung Jadi masuk udah- museum nih Mas. Udah nemenin saya dari tahun 2008. Pertama kali saya pakai ke Bandung ini sepatu ini. Dan sekarang harus Besinya depan belakang nggak? Ini juga ada besinya Mas ya belakang ini. nggak tahu. Bukan deh kayaknya. Bukan ya? Wah, ini udah campur-campur oli Mas. Nah, Ini mungkin nggak boleh dibuang ini. Ini bersejarah ini. mungkin sepatu ini bakalan taruh di di akuarium Mas ya. Taruh akuarium kayak kapru barus. Taruh di lemari. Bener-bener bersejarah ini. Sejarah ini nggak boleh dibuang nih. Boleh dibuang, amankan. Iya. Oke, next. Ini mulai dari mana Mas? Kita anaknya dari mana Mas? Ya ini kita buka aja kardusnya. Sekarang saya akan bantuin Mas Kosmas unboxing motor ini yang udah terbungkus selama hampir setahun 9 bulan. Udah kebungkus kayak gini selama 9 bulan, belum pernah dinyalain, belum pernah dilap. Sampai sekarang juga Mas Kosmas dia masih ragu-ragu. Jadi motor ini nih dia masih nyala apa enggak? Soalnya terakhir dia naik motor ini Juli itu 2019. masih 2019 itu dia masih jalan dan masih normal. Ini sekarang kita buka dulu, kita unboxing. Oke Mas Kosmas, ini mulai dari mana Mas enaknya Mas? Ya dari depan boleh. Apa jadi ngasih itu saya sebelah sini Oh, Mas? iya. Oke, kita bagi tugas ini Mas. Nah, kita buka. Waduh.
Ini memang kayak persneling itu emang saya ikat ya, nggak dipakai untuk mainan loh. Iya, iya. Nah, ini lampu emergency. Saya beli di sana di Palopo. Oh, ini pas di sana Mas masang lampunya ini. Pasang lampunya itu. Karena lampu yang gede itu gampang putus. Iya, ini dia. Ini ternyata Iya. Harley Davidson Petwin 700 cc. 750 cc. Meskipun Harley WL. meskipun kotor kayak gini tetap kelihatan ganteng. Nah, ya kan? Ini selama perjalanan nggak dicuci nih Mas? Enggak pernah boro-boro nyuci. Ngelap aja nggak sempet ya Mas ya? Harusnya sih nyala ini kalau dicas akinya gitu. Seharusnya nyala ya, seharusnya ya. Ini motor ini terkenal bandel kok powernya. Pokoknya asal kita pindah-pindah giginya nggak dirasa-rasain gitu pasti nggak rusak. Awet motornya. Ternyata seru juga ini Mas motor ini Mas. Waduh. Top. Ganteng. Ganteng kan motornya? Tetap ganteng nih motor nih. Wah, keren banget Mas. Tuh, ya kan? Loh, ini masih ada kawat-kawatnya kayak gini juga Mas ya? Iya, ini kan Barang ini ya belakang. Barangnya ini kan tas saya kan jatuh di Jombang. Sebelah. Jatuh, hilang di Tas jalan. ini tasnya kayak gini nih. Sebelah sini. Isinya pakaian gitu. Wah. Jadi jatuh di jalan. Itu jatuh udah gak ngerti Mas, udah sampai ngerti. mana tahu-tahu udah hilang gitu aja ya Iya. tasnya. Waktu itu berhenti di pom bensin mau ngecek oli, ternyata itu tasnya udah nggak ada, jatuh. Sobek ya dia Mas ya. Iya, sobek. Karena mungkin apa? Itu Soalnya kan perjalanannya dia belakangnya rigid Mas ya, dia nggak ada shocknya ya. iya, nggak ada. Jadi mantul-mantul gitu kan, dikurang kenceng ngikatnya, jadi terus ini Keren. Ya udah kangen sama naik ini. Ya kan, kayak gini coba. Kalau di jalan kayak gini kan gagah banget tuh. Asik kan. Jadi ini memang kayak tempat duduk ini udah di set springnya ini disesuaikan dengan berat badan saya. Jadi kalau di jalan itu jalannya keriting itu kayak naik kuda itu. Jadi ini udah Shocknya ini ya tengah-tengah gini Mas ya. Ya, jadi meskipun ya hitungannya kan pinggang saya kan udah nggak begitu Iya. sehat, tapi tetap oke. 9 hari naik motor ini ya Tetap enak aja. tetap enak-enak aja. Asik lah. Ngoperan giginya sini, Senelang sebelah sini Mas ya. Perselang di tangki sini Mas ya. tangki sini. Ini remnya, gas, terus ini Kopling di kaki pengertian. sebelah kiri. Mas. kopling kaki sebelah kiri. Nah, bagi teman-teman yang yang baru ngelihat jenis motor Harley WL ini, jadi dia kopling yang biasa di tangan itu, kalau di motor ini dia di kaki. Kaki kiri. Jadi dia ngoplingnya pas diinjak gini Mas ya. Ke belakang injeknya. Oh, dia pas ngoplingnya ke belakang Ke belakang gini. terus kalau mau di jalannya dia Lepasnya baru ke depan ke gini. Oh, kebalikan kayak mobil berarti. Kalau mobil kan dia diinjak terus dilepas gini. Ya, kalau ini ke belakang baru melepasnya ke depan. Terus persnelangnya dia di tangki Di tangki. sebelah kiri. Ya, ada tiga perpindahan gigi. 1, 2, 3 gitu. Di tangan sini. Itu terus kayak gas gini kan. Iya. Kalau yang asli mesti kayak gini nih. Ini gas ini nggak balik dia. Jadi kalau kita ngegas kayak gini ya dia ngegas terus. Dilepas itu ya dia ngegas terus. Ngegas terus ya? Kalau mau Jadi kayak ngancing gitu Mas ya dia. Memang nggak ada ininya, nggak ada Per baliknya nggak ada itu per ya? baliknya. Ah. Jadi ngegas terus gitu kan. Kalau diturunin gini baru dia turun RPM-nya turun nanti. Terus yang sebelah kiri ini juga kepake ini, jadi bisa diputer sini nih. Oh, bisa diputar juga. Itu Iya. buat apa tuh Mas Ini fungsinya? Mas? untuk ngatur pengapian, ignition. Jadi Iya. kalau motor sekarang kan udah otomatis, kalau RPM tambah tinggi dia
sudut pengapian tuh maju ke depan. Iya. Kalau motor-motor dulu harus kita atur sendiri. Oh. Jadi kita majuin pengapiannya. Nanti Nanti kalau dia tetap di manual mas ya. manual, kalau pelan gitu nanti kita pelanin di sebelah sini. Terus untuk kayak Berarti- berhenti stasioner. Berarti tetap mikir mas ya, ngegas gini. Ya, tapi udah otomatis Kalau tuh udah nanti. biasa Udah udah enak biasa. banget. Jadi kan kok motor nggak mau lari ya kita majuin dikit itunya apa pengapiannya pengapiannya. nanti lari gitu kayak gitu. Kalau yang cangkrang depannya mas itu masih enak juga mas. Oh enak ini enak banget ini. Pokoknya asal kita apa? Ini masih ngesok. Iya masih ngestok. Masih ngesok ternyata. Loh. Jadi ini asal kita apa ngasih pelumasnya itu kan ada nempelnya ini buat ngasih pelumas kan. Oh iya ini di sini nih ya. Di situ Dua jangan itu lupa jangan lupa dikasih itu. Jadi antingnya tuh basah terus di sini juga ada kan ini. Jadi waktu saya jalan dari sini itu sampai di Sulawesi Tengah, ini tuh mulai bunyi dia. Gitu kan. Jadi karena mungkin jarak jauh ya, jadi dia udah ngayun berulang-ulang kali. Terus ini kering kan. Pelumasnya itu mas ya. Pelumasnya tuh saya berhenti ke ada bengkel gitu, bengkel mobil. Saya minta ini dicocotin itu pakai itu apa? Grease itu. Pakai grease itu udah habis itu hilang suaranya. Wah asik motor ini, bener. Unik. Mantep ini. Unik. Iya, Unik banget mas. Unik banget dan apa ya? Kita tuh jadi confident loh naik motor ini tuh, Iya. pede banget gitu loh. Cowok banget malah mas ya. Cowok banget. Asli. Bener, cowok bener. Saya udah, ya kan orang lihat pun juga, motor tua gitu kan. Ganteng. Nah ini menurut Mas Kosmas nih mas, dengan yang kita habis unboxing tadi, kira-kira motor ini nyala nggak mas? Cuman perkiraan aja, jadi nggak bener-bener sampai dihidupin. Kalau menurutku sih nyala-nyala aja nih motor nih, nggak ada masalah. Maksudnya kan terakhir tak tinggal itu kan dia posisi nyala. Iya. Cuman oli memang dia emang bocor-bocor kayak gitu. Iya, gitu. iya, Cuman iya. kalau untuk nyalain ya tetap nyala aja. Tetap nyala ya normal Iya. ya. Paling cuman aki mas ya. Aki ini Aki ya tekor ya. Ini dicas, diengkol nyala ini sudah. Yakin. Soalnya bensin. di katanya udah nggak ada ini ya, nggak ada listriknya mas ya. Tapi saya yakin ini. Paling butuh waktu lah setengah jam lah buat ngecas aki. Setengah jam dicas gitu ya hidup ini motor ini. Buat ini aja mas, buat acara besok mas. Pamannya besok nih mas Kosmas lagi slow nih. Ntar tak BA mas Kosmas ada acara nggak? Oh nggak ada acara, reading mas yuk. Wah ini kayaknya asik nih. Jadi motor yang habis apa ya, habis bubuk hampir setahun. Pokoknya besok jangan dicuci mas, nggak boleh dicuci. Cuman akinya tok yang dicas. Paling sama isi angin mas ya, isi angin depan belakang. Ya. Tambah-tambah oli lah dikit, tambah-tambah oli mesin sama gearbox. Kita bawa Ya. jalan-jalan. Bisa. Nanti lokasi mana mas ya? Nanti gampang lah lokasi. Nanti kita cari tempat-tempat yang asik, kuliner masih jelas. Kuliner. Nah kuliner kita. Itu Ya. buat apa tuh mas Ini fungsinya? Mas? untuk ngatur pengapian, ignition. Jadi Ya. kalau motor sekarang kan udah otomatis, kalau RPM tambah tinggi, dia sudut pengapian tuh maju ke depan. Iya. Kalau motor-motor dulu harus kita atur sendiri. Oh. Jadi kita majuin pengapiannya, nanti Pengapiannya kalau dia tetap di manual mas ya. manual, kalau pelan gitu nanti kita pelanin di sebelah sini. Terus untuk kayak berhenti stasioner. Berarti tetap mikir mas ya, ngegas, gini. Ya, tapi udah otomatis Kalau tuh udah nanti. biasa Udah udah enak biasa. banget Jadi kan sih. kok motor nggak mau lari ya, kita majuin dikit itunya apa? Pengapiannya. Pengapiannya. Nanti lari ya. Gitu. Kayak gitu. Kalau yang cangkrang depannya mas itu masih enak juga mas. Oh enak ini enak banget ini. Pokoknya asal kita apa? Ini masih ngesok. Iya masih ngestok. Masih ngesok ternyata. Loh. Jadi ini asal kita apa ngasih pelumasnya itu kan ada nempelnya ini buat ngasih pelumas kan. Oh iya ini di sini nih ya. Itu Dua itu jangan lupa dikasih itu. Jadi antingnya tuh basah terus di sini juga ada kan ini. Jadi waktu saya jalan dari sini itu sampai di Sulawesi Tengah, ini tuh mulai bunyi dia. Gitu kan. Jadi karena mungkin jarak jauh ya, jadi dia udah ngayun berulang-ulang kali. Terus ini kering kan. Pelumasnya itu mas ya. Pelumasnya tuh saya berhenti ke ada bengkel gitu, bengkel mobil. Saya minta ini dicocotin itu pakai itu apa? Grease itu. Pakai grease itu udah habis itu hilang suaranya. Wah asik motor ini, bener. Unik. Mantep ini. Unik. Iya, Unik banget mas.
unik banget dan apa ya, kita tuh jadi confident kalau naik motor ini tuh. Iya. Pede banget gitu loh. Cowok banget malah Mas ya. Cowok banget, asli, bener, cowok bener. Jadi udah, ya kan orang lihat pun gak, motor tua gitu kan. Ganteng. Nah ini menurut Mas Kosmas nih Mas, dengan yang kita habis unboxing tadi, kira-kira motor ini nyala nggak Mas? Cuman perkiraan aja, jadi nggak bener-bener sampai dihidupin. Kalau menurutku sih nyala-nyala aja nih motor nih, nggak ada masalah. Maksudnya kan terakhir tak tinggal itu kan dia posisi nyala. Iya. Cuman oli memang dia emang bocor-bocor kayak gitu. Iya, iya, Cuman iya. kalau untuk nyalain ya tetap nyala aja. Tetap nyala ya normal Iya. ya. Paling cuman aki Mas ya. Aki ini Aki dia. ya, tekor ya. Ini dicas, dia engkol nyala ini sudah. Yakin. Nah, soalnya Isi bensin. dikatanya nggak ada ini ya, nggak ada listriknya Mas ya. Tapi saya yakin ini. Paling butuh waktu lah setengah jam lah buat ngecas aki. Setengah jam dicas gitu ya hidup ini motor. Buat ini aja Mas, buat acara besok Mas. Pamannya besok nih Mas Kosmas lagi slow nih. Ntar tak BA Mas Kosmas ada acara nggak? Oh nggak ada acara. Reading Mas ya. Wah ini kayaknya asik nih. Jadi motor yang habis apa ya? Habis bubuk hampir setahun. Pokoknya besok jangan dicuci Mas, nggak boleh dicuci. Cuman akinya tok yang dicas. Paling sama isi angin Mas ya, isi angin depan belakang. Iya. Tambah-tambah oli lah dikit, tambah-tambah oli Mas ini sama gearbox. Kita bawa Ya. jalan-jalan. Bisa. Nanti lokasi mana Mas ya? Nanti gampang lah lokasi, nanti kita cari tempat-tempat yang asik, kuliner Mas yang jelas. Kuliner. Nah, kuliner kita. Iya. Oke Mas, Iya. setelah kita unboxing, terus ternyata Mas ya, motornya ini ganteng banget Mas. Jujur motornya Asli. ganteng banget Mas. Wow. Cowok banget Mas. Aku tetap pengen kita jalan-jalan bareng sih. Oh, siap. Kita jalan-jalan. Siap. Pokoknya kita jalan lah Mas, kemana Mas? Pengen ngelihat apa ya, performa motor ini Mas di jalan, dia Iya. tenaganya Iya. kayak mana, Iya. sebandelnya itu. Stabilitasnya kayak apa? Ini keren banget ini. Nanti kita juga bikin ini Mas, kita juga bikin semacam tutorial Mas. Jadi semacam tutorial cara mengendarai motor ini. Soalnya kan dia termasuk unik Mas, mulai dari koplingnya yang di kaki itu sama persnelangnya. Jadi kalau buat orang yang awam mungkin dia susah Mas. Kakinya di sini malah dia kayak gini, malah nggak jalan-jalan motornya. Iya. Soalnya motornya juga berat ini. Kalau berat sih enggak aja nih. Enggak. Enggak berat. Biasa aja nih. Ringan motor ini. Enggak seberat yang dibayangkan. Harley yang lainnya enggak Mas. Ya kan ini kan kecil. 150. Enak nih motor nih, nggak bikin capek. Oke, teman-teman, kita udah bicara panjang banget dengan Mas Kosmas, terus sampai unboxing motor ini yang udah bubuk selama 9 bulan itu. Terakhir hidup Juli. Terakhir hidup Juli. 2019. Akhirnya malam ini kebuka juga. Emang dari dulu Mas Kosmas nggak ada niatan untuk mengunboxing, jadi motor itu datang sampai rumah emang dia nggak dibuka Mas ya. Ternyata ya kita ada spesial di sini. Sebelumnya aku pengen nge-review motor yang apa, ternyata ada motor ini yang punya apa ya, story yang panjang banget. Terus akhirnya kita nge-review motor ini. Terus mungkin besok apa berapa hari lagi kita akan reading bareng dengan Mas Kosmas. Dia juga perlu memprepare motor ini. Dia harus ngecas akinya juga, cek oli-olinya juga. Tapi tetap nggak banyak-banyak banget. Yang jelas jangan dicuci dulu Mas, biar kayak gini dulu. Kita ajak jalan-jalan besok, nyari tempat-tempat yang ada di Jogja sambil kulineran. Gimana Mas? Ada ini nggak Mas? Ada yang perlu mau disampaikan sedikit lagi nggak sama teman-teman? Gimana ya? Tentang motor tua ini terutama ya. Sebisa mungkin kita tuh mencintai motor tua itu dengan sepenuh hati ya. Jadi apa ya? Pokoknya nggak usah inilah, nggak usah gludak-gluduk. Motor tuh kita mesti ngikutin dia motor itu. Jadi nggak usah dipaksakan. Misalnya ada motor lain yang bisa lebih kencang ya, udah itu motor lain yang misalnya baru gitu kan. Tapi kalau untuk motor tua ya kita ikutin aja. Dia maunya segitu ya udah segitu gitu aja. Jadi bedanya motor tua dengan yang motor muda itu, kalau motor tua itu kita momong motor itu gitu loh. Jadi motornya maunya kayak apa kita ikutin gitu. Tapi kalau motor muda itu
motornya yang ngomong kita. Jadi kita maunya kayak apa ya dia ngikutin, ikut gitu. Kita maunya langsung der gitu, Nah, dia dia mau kencang der. berapa? Oke, ayo gitu kan. Yang kata-katin juga bisa, kalau kayak gini kita nggak bisa mas ya. Kita yang ngomong dia. Itu. Nah, Oh kamu sampai segitu ya, oke kita ikutin. oh gitu. Teman-teman yang pengen motor tua, nah harus bisa memahami motornya mas ya. Sedikit-sedikit Mengenali motornya. bisa lah. Pokoknya ini Sedikit-sedikit kira-kira juga penyakitnya di mana. mengerti masalah mesin. Itu utama mas ya. Iya, itu utama. Jadi ya emang. Yang paling utama seneng lah. Iya, Pokoknya kalau yang penting seneng terus, dulu mas ya. semua bisa. Udah seneng. Oke, tunggu besok kita jalan-jalan sama Mas Kosmas ke Bantul apa ke mana yang asik nanti. Ditunggu aja. Jangan lupa pantau terus di channelnya Oli Bang Mesin, Bang Oli Mesin. Kebalik aku mas. Jadi nama channel YouTube-nya tuh Bang Oli Mesin ya. Nah, oke, bye.